Nah, balik lagi bersama saya Rahmat Jatmika MBA di pertemuan keempat, yaitu kita hari ini akan membahas karakteristik dari jasa. Ya, kita mulai saja. Nah, karakteristik dari jasa adalah satu bersifat tidak terwujud, jadi penjual harus bisa menjelaskan melalui alat, informasi, dan juga penampilan. Yes. Kenapa? Karena jasa itu tidak seperti barang. Barang wujudnya ada, seperti contoh handphone. Kalian menjual handphone pasti sudah gampang, ya. Kalau jasa beda lagi. Contoh jasa cleaning service. Yang kedua jasa asuransi juga merupakan jasa ya, walaupun memang sebenarnya ngambilin duit dari nasabah untuk nantinya dirasakan kembali oleh nasabah dalam berbentuk uang juga atau nominal akan bertambah dari asuransi. Atau terus jasa pijat ya. Nah, itu eh, sama sekali tidak terlihat atau tidak memiliki wujud. Beda hanya kalau misalkan kalian perusahaan yang memproduksi barang, ya. Yang kedua, jasa tidak standar dan sulit dibakukan. Benar sekali karena memang tidak berwujud, ya, tidak bisa dibakukan. Yang ketiga, pengukuran efektivitas pelayanan subjektif. Jadi sekalinya jasa kalian dinilai minus oleh pelanggan, ya, pelanggan akan mengira keseluruhan perusahaan itu kinerjanya negatif atau jelek. Jadi sebisa mungkin kalian menawarkannya yang pertama itu menggunakan penampilan yang menarik, yang kedua kalian tidak mengecewakan konsumen karena eh, diukur menurut subjektif ya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya yang keempat dibeli dan dikonsumsi pada saat yang sama ya. Contohnya kalian ingin memesan jasa keamanan atau jasa babysitter ya, atau mungkin jasa apalagi tadi cleaning service. Kalian bayar, kalian juga merasakan jasanya saat itu juga ya, saat yang sama tidak dapat disimpan. Kecuali kalau mungkin cleaning service saya akan mengupas sedikit. Kalau cleaning service mungkin wanginya yang masih bisa disimpan. Oke. Kalau jasanya kalian rasakan saat itu. Yes. Terus pemilihan atau pilihannya dipengaruhi oleh emosi, ya. Terus selanjutnya berkaitan dengan keterampilan, jadi harus memiliki skill-skill tertentu kayak tadi contohnya keamanan, jasa keamanan berarti harus memiliki skill yang berhubungan dengan skill keamanan. Contohnya misalkan satpam atau polisi dan lain sebagainya atau bodyguard mungkin. Terus kalau jasa cleaning service berarti orang-orang yang memang bisa bekerja untuk membersih-bersihkan lapangan ya sesuai dengan keterampilan harus berkaitan dengan keterampilan. Kalau misalkan jasa keamanan dimasukkan ke jasa cleaning service ya misalkan satpam mohon maaf satpam dimasukkan ke cleaning service itu tidak akan bisa ya tidak akan maju nanti jasanya. Terus yang terakhir jasa sangat mementingkan unsur manusia. Kenapa? Karena manusialah yang memiliki keterampilan tertentu ya. Tadi karena pertama pemasarannya pun dilakukan oleh manusia yang berpenampilan mungkin sedikit menarik. Ya. Jadi tidak mungkin kalian kalau misalkan menawarkan jasa cleaning service, pakaian kalian compang-camping, baju kalian lusuh, jelek, kotor segala macam. Oke? Ya. Dan nggak mungkin kalau misalkan keterampilan kalian menawarkan jasa keamanan, cuman kalian berpenampilan layaknya apa namanya? Yang seperti ngondek-ngondekan. Mohon maaf. Ya, itu contohnya. Terus lanjut, terus ada service dimension, di mana yang pertama ini ada reliability, jadi harus memenuhi apa yang dijanjikan. Sebagai tadi contoh, misalkan satpam yang kalian harus mendatangkan tenaga keamanan. Kalau cleaning service kalian harus mengadakan tenaga cleaning. Ya. Yang kedua responsiveness atau cepat tanggap. Jangan mengulur-ngulur waktu dengan pelanggan karena bersifat tidak apa namanya? Karena bersifat tidak berwujud, jadi kalian harus cepat. Ditakutkan pelanggan atau konsumen akan lari apabila kalian tidak cepat. Yang ketiga ada assurance atau memberi jaminan kepada konsumen. Jaminan apa yang kalian akan tawarkan kepada konsumen? Ya. Terus ada yang keempat adalah empati, harus memahami konsumen. Yang terakhir adalah tangible atau pelayanan yang ditawarkan akan melekat pada si
itulah contoh-contoh dari karakteristik jasa. Sekarang ada tugas lagi, yaitu kalian buatlah salah satu perusahaan jasa yang akan Anda pasarkan kepada konsumen, ya. Sesuai dengan kelompok yang, pertemuan pertama kalian buat, kelompok tidak akan berubah. Cuman di sini saya ingin kalian setelah membuat perusahaan jasa ini, kalian buat video singkat bagaimana kalian pasarkan jasa ini kepada konsumen. Maksimal video 2 menit maksimal, tidak boleh lebih dari 2 menit. 2 menit titik 01 berarti saya hilangkan nilai tugas. Oke, terima kasih, cukup sekian dari saya.